Gaisan tadi? Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung melaksanakan operasi SAR terhadap dua anak tenggelam asal Tegineneng, Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, hingga ke Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil pencarian yang dilakukan Basarnas bersama tim gabungan sejak Jumat lalu hingga Sabtu 13 Desember, salah satu korban berinisial KA 12 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus irigasi sejauh 13 kilometer hingga memasuki wilayah Kabupaten Lampung Timur. Pemirsa, penemuan kedua korban ini meskipun tragis mengakhiri kekhawatiran pihak keluarga. Namun fakta ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan orang tua dan keselamatan irigasi di sana. Dan untuk mengetahui detail operasi SAR, kita terhubung dengan rekan Fajar Ihwani. Selamat sore rekan Fajar. Selamat sore Nurma dan selamat sore Tribuners. Berdasarkan pengamatan di lokasi, seberapa lebar dan dalam irigasi di titik tenggelam ini? Adakah papan peringatan bahaya untuk berenang di area tersebut, rekan? Baik Nurma, berdasarkan pantauan kami Tribun Lampung di lokasi pasca kejadian tewasnya dua orang anak akibat tenggelam di irigasi tersebut, diketahui irigasi tersebut adalah sumber air primer atau saluran irigasi primer yang terbentang di sejumlah titik di Provinsi Lampung, salah satunya di Pesawaran, khususnya di Tigeneneng, kemudian ada di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro. Dan lokasi kejadian tempat dua orang anak ini meninggal dunia akibat terseret arus irigasi berlokasi di Batanghari Ogan, Kabupaten Tigeneneng. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, maksud kami lebar irigasi yang ada di lokasi tersebut sekitar 15 sampai 20 meter, dan pada saat kejadian kondisi air irigasi primer tersebut dalam kondisi hampir penuh atau 80% penuh dengan kedalaman kurang lebih sedalam 5 meter. Dan diketahui lokasi irigasi primer ini berada tepat di tepi jalan. Untuk lokasi di tepi jalan sendiri terbatas atau dibatasi oleh tanggul setinggi 1 sampai 2 meter. Sementara di sisi seberang terdapat pemukiman warga yang berderet tepat di pinggir irigasi yang lokasinya pres atau sejajar dengan jalan, sehingga lokasi irigasi ini tidak ada pembatas atau penghalang apabila ada kendaraan pejalan kaki atau warga masyarakat yang melintasi areal tersebut. Jadi ada potensi untuk jatuh atau terjerumus ke dalam irigasi. Sementara di irigasi itu sendiri, dinding saluran air primer ini berkonstruksi semen atau berbahan semen dengan kemiringan 45 derajat kurang lebih. Jadi apabila tidak sengaja terperosok di irigasi tersebut, maka akan langsung terjerumus ke dalam irigasi tersebut. Dan mengingat lokasi di Provinsi Lampung saat ini sedang sering terjadi hujan, jadi arus irigasi primer itu saat ini sedang dalam arus yang cukup kencang, sehingga ada potensi terseret apabila ada warga masyarakat yang tak sengaja tercebur, terlebih lagi tidak bisa berenang. Nurma. Baik, kemudian terkait tenggelamnya dua bocah ini, boleh diceritakan bagaimana kronologi awal? Apakah tidak ada pengawasan dari pihak terkait? Baik, untuk kronologi kejadian dua orang tenggelam, di antaranya berinisial AK dan AA ini, diketahui kedua bocah tersebut, yang satu berusia 12 tahun dan yang keduanya berusia 12 tahun ini sedang bermain di sekitar irigasi pada hari Jumat 12 Desember 2025 pada sore hari. Dan pada saat itu diketahui ada 5 orang anak yang termasuk AA dan KA yang berada di sekitar irigasi untuk bermain. Namun yang berada di dalam air atau berada di dalam irigasi, yang bermain di dalam irigasi ada 3 orang anak, 2 diantaranya adalah AA dan KA ini. Dan pada saat ketiga anak tersebut bermain,
salah satu anak terlebih dahulu tenggelam dan terbawa arus irigasi yang diketahui cukup kencang pada saat itu dan dalam kondisi hujan. Salah satu di antaranya yakni KA berusaha menolong AA yang terlebih dahulu terseret arus irigasi, namun keduanya justru tidak tertolong dan kemudian dinyatakan hilang. Dan pada saat itu masyarakat langsung melakukan pencarian dengan beramai-ramai turun ke irigasi, lalu melakukan penyisiran dari sisi satu ke sisi lainnya. Kemudian salah satu pihak juga melaporkan kejadian ke Polres Lampung Tengah dan kantor pencarian atau Basarnas Provinsi Lampung. Saat proses pencarian tersebut, salah satu korban bernama AA ditemukan pada malam hari sekira pukul 8 dengan jarak 850 meter dari titik awal kejadian. Dan diketahui juga titik awal kejadian ini berada di perbatasan antara Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Batanghari Ogan, Tigeneneng maksud kami, dan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Korban AA ini ditemukan 800 meter dari titik kejadian, tepatnya di Kabupaten Lampung Tengah. Lalu pencarian dilanjutkan, sementara korban AA dikembalikan ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Namun pencarian pada hari Jumat malam itu tidak membuahkan hasil atau nihil hingga pencarian pukul 12 malam. Lalu pencarian pun dilanjutkan oleh Basarnas sekira pukul 7 pagi. Namun pencarian di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil. Tim pencarian melakukan penyisiran lebih lanjut atau lebih jauh hingga akhirnya korban KA, korban kedua, ditemukan 13 kilometer dari lokasi tenggelamnya kedua korban ini, yakni berada di Kabupaten Lampung Timur. Dan dari hasil evaluasi kejadian ini, kedua korban terseret arus cukup deras. Salah satunya terlebih lagi KA yang hingga 13 kilometer terbawa arus, dan terlebih lagi keduanya telah dinyatakan meninggal pasca ditemukan oleh tim pencarian. Dan menyikapi hal tersebut, jajaran Polres Lampung Tengah yang sempat ikut dalam pencarian kedua korban melakukan himbauan kepada masyarakat, tentunya di wilayah hukum Polsek Trimurjo yang notabene sepanjang jalan terlintas jalur irigasi dan bersebelahan dengan jalan, dan juga di sisi seberangnya juga ada pemukiman yang lokasi konstruksinya berpapasan atau tidak ada pembatas sejajar dengan irigasi. Hal itu dapat berpotensi terjadinya kejadian serupa di kemudian hari. Kemudian Polres Lampung Tengah menghimbau untuk para orang tua agar mengawasi anak-anaknya, terutama apabila bermain atau berlarian, karena mengingat di lokasi tersebut tidak ada papan pengumuman yang ada di sepanjang irigasi, hanya di tempat-tempat tertentu saja seperti di pintu air dan sebagainya. Selebihnya tidak ada pembatas dan juga lokasi tanggulnya sejajar dengan rumah warga. Nurma. Baik, terakhir pasca kejadian tragis ini, apa langkah konkret yang akan diambil oleh Pemkab Pesawaran atau dari Pemprov Lampung sendiri, rekan? Baik, menyikapi kasusnya orang tenggelam di irigasi ini, mengingat dari tahun ke tahun selalu ada warga masyarakat yang menjadi korban tenggelam di irigasi, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, baik itu anak-anak, remaja, lansia yang sedang berjemur juga turut menjadi korban di tahun 2024. Kendaraan yang melintas, kendaraan truk muatan pun sempat terjebur karena lokasi jalan sejajar dengan irigasi. Menyikapi hal ini, BPBD Lampung Tengah khususnya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap melakukan pengawasan, karena sejauh ini belum ada upaya pemberian penghalang antara irigasi dengan jalan, kecuali untuk lokasi-lokasi tertentu yang tanggulnya lebih tinggi dari jalan. Lalu mengingat banyaknya aktivitas yang perlu pengawasan seperti anak-anak yang kadang luput dari pengawasan, mengingat cerita di tahun 2024 lalu ada seorang anak balita yang luput dari pengawasan berjalan sendirian sementara rumahnya
tepat berada di depan irigasi dan anak itu tercebur dan juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hal ini butuh perhatian dari para orang tua khususnya dan dari pemerintah Lampung Tengah sejauh ini baru memberikan himbauan keras untuk kepada orang tuanya mengingat resiko yang bakal timbul apabila eh, korban tidak bisa berenang atau dalam kondisi yang tak berdaya di eh, irigasi tersebut. Mengingat irigasi ini merupakan sumber air pertanian warga apabila sedang beroperasi, kedalamannya bisa mencapai 5 meter atau lebih, bahkan jika di cuaca hujan bisa terdapat arus yang cukup deras, bahkan untuk orang yang dalam kemampuan bisa berenang pun belum tentu dapat melalui atau dapat melawan arus tersebut. Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin melaporkan perkembangan operasi SAR terhadap 2 orang yang dinyatakan terbawa arus di irigasi Batanghari Ogan, Kecamatan Tigunenong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk operasi SAR di hari kedua ini pada pukul 9.30 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua atas nama Keisha Nur Alifa dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya seluruh korban, maka dari itu seluruh unsur tim yang terlibat dalam operasi SAR ini dikembalikan ke satuannya masing-masing. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.